Salam rekan-rekan semua. Alhamdulillah kita kembali lagi, kita lanjutkan lagi terkait yang tadi saya sampaikan. Bagaimana sih kita melakukan investigasi kecelakaan kerja pada saat misalkan ada seseorang yang terjadi sebuah eksiden, kemudian dia mengalami luka pada anggota tubuhnya. Bagaimana kita melakukan investigasinya? Ini adalah salah satu contoh form, semacam formulir untuk melakukan investigasi kecelakaan. Silahkan kalian bisa amati, kita akan diskusi bareng tentang hal tersebut di sini, begitu ya. Ini semacam form dan ini bisa dimodifikasi ketika Anda ingin memodifikasi di tempat kerja masing-masing ya. Sebagai contoh, ini terlalu panjang, boleh nggak kita perpendek lagi dan lain sebagainya? Silahkan, tapi saya ingin menjelaskan tentang form kecelakaan kerja terkait dengan hal tersebut. Ini contohnya rekan-rekan semua, misalkan nomor kecelakaan, kemudian yang kedua tipe kecelakaan, ya. Kecelakaan itu seperti apa? Apakah luka atau sakit atau mengakibatkan sebuah kerugian atau lain sebagainya tipenya. Maka kita misalkan contohnya adalah ini, luka karena sakit. Lokasinya di mana? Di sebuah perusahaan, di proses produksi atau di mana itu disampaikan di situ ditulis ya. Kemudian nama karyawan, kemudian bagian apa, divisi apa, departemen apa, kemudian pekerjaannya apa, apakah operator, apakah dan sebagainya begitu ya. Ini ada namanya preliminary report begitu ya. Nah, misalkan ini data kecelakaannya. Pekerjaan saat kecelakaan melakukan perbaikan motor sink filter di mesin begitu. Kapan waktu orang tersebut terjadi sebuah eksiden atau kecelakaan? Pada saat jam 7. Mereka waktunya jam 7, mulai kerjanya jam 9.15, kemudian terjadi sebuah eksiden di sana. Ini namanya preliminary report tersebut. Bagaimana secara laporan singkatnya dulu di awal? Misalkan seperti ini, telah terjadi kecelakaan kerja pada karyawan X jam sekian, bla bla bla. Mereka adalah operator di bidang ini, kemudian pada saat melakukan pekerjaan seperti apa, bla bla bla. Itu disampaikan, ya. Nah, misalkan, oh terjadi luka seperti ini, kemudian setelah itu dilakukan pertolongan ke sebuah klinik perusahaan di sana. Gitu ya. Ini dilaporkan oleh siapa, ditandatangani. Ini yang disebut dengan preliminary report. Misalkan terjadi sebuah kecelakaan seperti ini ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Ya, kita ke B-nya. Yang B itu misalkan bagaimana lokasi perawatannya gitu ya. Oh, dilakukan perawatan di luar perusahaan kah, di dalam perusahaan kah, atau seperti apa di sana. Begitu. Kemudian alamat rumah korban, tanggal lahir, dilaporkan enggak atau tidak gitu ya di sana. Kemudian kita lihat kemudian jenis kecelakaannya seperti apa? Apakah terjatuh dari ketinggian? Kalau misalnya itu terjadi, kita centang di sini. Apakah terpleset? Apakah kena listrik, temperatur tinggi karena bising, sengatan serangga, gigitan binatang, dan lain sebagainya. Ini ada di dalam form tersebut. Begitu ya, rekan-rekan semua. Kemudian selanjutnya ada tentang agen kecelakaan kerjanya. Di sana yang menyebabkan kecelakaan itu apa? Disebabkan oleh apa kecelakaannya? Oh, misalkan disebabkan oleh mesin, peralatan bergerak atau berpindah atau lain sebagainya. Oh, ternyata pas waktu itu kecelakaan ini terjadi disebabkan oleh mesin di sana. Maka contenglah di sini. Kemudian lainnya adalah berkaitan mengenai bagian badan atau tubuh mana yang terluka. Oh, misalkan bagian kepala atau bagian tangan, bagian siku atau bagian dada di sini dilihat. Oh, di sini bagian tangan jari yang terluka pada saat tadi kasusnya begitu ya, terjadi robek di sini. Maka kita centang di sini. Bisa jadi ketika kasusnya berbeda di tempat rekan-rekan semua, misalkan terjadi sebuah eksiden, kecelakaan kerja di kakinya atau lain sebagainya. Lainnya, misalkan sifat lukanya seperti apa, begitu. Kita lihat di sini. Oh, ada kemungkinan patah tulang, terbakar, kesleo, atau lain sebagainya. Silakan Anda sesuaikan sesuai dengan jenis luka yang diderita oleh si korban di sana. Kalau kasus yang ini, misalkan, oh, lukanya terjadi robek di sini, jaringannya ada robek, terjadi robek di sini, kita centang di sini. Gitu.
Kemudian bagaimana tingkat keparahannya? Nah, ini juga dijelaskan juga. Oh, di situ memerlukan pertolongan pertama atau mungkin luka minor atau mungkin dilaporkan atau mungkin transfer pekerjaan atau terbatas atau bisa juga terjadi hilang hari kerja atau yang biasa disebut dengan LTI, lost time injury, atau mungkin juga bisa mengakibatkan sebuah fatality atau kematian. Gitu. Ini dilengkapi oleh siapa? Kemudian ini ada contoh berkaitan mengenai pertanyaan gitu kan pada saat investigasi kecelakaan kerja. Sebagai acuan saja. Apakah karyawan tersebut melaksanakan pekerjaan atau tugasnya saat terjadi kecelakaan? Oh, ternyata pada saat dia terjadi kecelakaan, dia tidak melaksanakan tugas atau job desk-nya. Wah, itu berbeda. Itu dilakukan sebuah investigasi. Oh, ternyata tidak. Oh, ternyata iya. Itu sebagai acuan di sana. Lainnya, apakah karyawan tersebut diawasi pada saat terjadinya kecelakaan? Bagaimana pengawasan di sana? Begitu ya. Tugasnya seperti apa? Gitu ya. Prosedurnya apakah sudah disesuaikan dengan JSA-nya? Prosedur kapan tinjau terakhir, dan lain sebagainya. Ini adalah semacam daftar pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi acuan atau pedoman ketika melakukan sebuah investigasi kecelakaan. Begitu ya. Ini ada banyak pertanyaan, oh ini terlalu panjang, silahkan ada modifikasi sendiri. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kemudian, ini misalkan ada, apakah karyawan tersebut mengikuti aturan? Oh, iya atau tidak di sana. Nah, kemudian setelah ini dilakukan investigasi, ditanya sama orang tersebut begitu ya. Kemudian nanti diambil sebuah kesimpulan di sini. Eh, rekan-rekan semua, misalkan ya. Ini ada banyak pertanyaan. Ah, ini misalkan ya. Ini terkait mengenai form investigasinya ya. Nah, misalkan kecelakaan terjadi ini, tindakan pada saat mereka terjadi kecelakaan itu bagaimana? Awalnya aku gimana gitu kan. Awalnya dia melakukan pekerjaan seperti ini, kemudian dia ketarik, kondisinya terjepit, kemudian dia tarik menggunakan tangannya, ternyata tangannya kena mesin tersebut ya, sehingga menjadi sebuah luka robek di sana. Ini konteksnya seperti ini. Pada kasus contoh investigasi kecelakaan ini. Kemudian dianalisis di sini penyebab dari kecelakaan tersebut kenapa gitu kan. Nah, ditariklah sebuah kesimpulan misalkan, oh ternyata karyawan tersebut kurang pengetahuannya tuh kurang. Bagaimana pada saat terjadinya kecelakaan seharusnya mestinya diapakan itu kurang tahu. Maka ditulis di sini misalkan kurangnya pengetahuan, penempatan karyawan, tidak dilaksanakan kerja aman, ya, kemudian tindakannya lakukan seperti apa, kemudian tidak menggunakan APD gitu, proses inspeksi atau maintenance-nya sebagaimana, metode kerja yang digunakan seperti apa. Ini terkait mengenai analisa kecelakaan, gitu ya. Bahkan sampai nanti kita akan lihat bagaimana tindak lanjutnya, kemudian diajari, di briefing terkait mengenai praktek kerja amannya, kemudian APD-nya dipakai sesuai dengan prosedurnya, kemudian kita review terkait mengenai prosedur yang harus dilakukan di sana. Begitu, rekan-rekan semua. Kemudian lainnya di sini ada saksi biasanya ya. Ada saksi di sana. Siapa saksinya pada saat terjadi kecelakaan? Ini detail, rekan-rekan semua. Jadi proses-proses investigasi kecelakaan ini dilakukan untuk apa tujuannya? Agar kecelakaan yang ini tidak terulang kembali dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada saksi mata di sana, kita interview, kita lakukan investigasi, keterangan dari saksi seperti ini, nanti kita compile. Prinsipnya apa? Ada praduga tidak bersalah. Setiap karyawan di mata hukum itu posisinya sama. Dan ini digunakan untuk menggali sebab sebenarnya penyebab dasar dari kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada waktu itu apa. Begitulah rekan-rekan semua yang bisa saya sampaikan berkaitan mengenai topik teknik investigasi kecelakaan kerja secara teoris pemahamannya, kemudian prakteknya terkait mengenai
formulir investigasi kecelakaan. Anda juga bisa melakukan studi kasus, menganalisa ketika ada sebuah studi kasus kecelakaan kerja, silahkan Anda analisa kira-kira penyebab kecelakaan kerjanya itu apa, kemudian dilakukan teknik investigasi kecelakaan. Sekian dari saya.